Baru kalau kalian belum tahu agama, kalian silakan nonton ini ya. Aku saranin mending kalian nonton ini aja. Culi. Astagfirullah. Maksudnya apaan bilang begitu? Nggak pantas aja. Lihat orang pakai jilbab tapi joget-joget gitu. Terus kamu nggak pakai jilbab itu pantas gitu? Ya, mendingan aku nggak pakai jilbab. Yang penting punya akhlak. Kenapa nih kok ribut-ribut? Tanya aja sama dia. Bener kan? Daripada berjilbab tapi nggak ada akhlak, mending nggak pakai jilbab tapi punya akhlak. Waduh, logika macam apaan tuh? Nggak bener tahu? Kok bisa? Culap, kasih paham dia. Culap. Ada. Jadi gini ya, Allah berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Berdasarkan firman tersebut, para ulama mayoritas bersepakat bahwa rambut wanita bukanlah objek yang biasa terlihat dan termasuk aurat, sehingga hukum memakai jilbab adalah wajib. Tuh, dengerin. Diam dulu. Kemudian persoalan akhlak, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari sini kita paham bahwa sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk berperilaku yang baik dan benar. Tuh, dengerin. Udah, nggak usah saling menyalahkan. Jadi kesimpulannya, memakai jilbab itu Kewajiban. kemudian perilaku baik itu juga. Kewajiban. Nah, kebalikannya, kalau tidak mau pakai jilbab itu Larangan. berperilaku buruk juga. Larangan. Jadi antara kewajiban dan larangan itu tidak bisa dicampur adukkan. Tapi antara kewajiban satu dengan kewajiban lain itu bisa saling menyempurnakan. Maksudnya? Ibarat berkendara, kewajiban itu seperti memakai helm dan mengemudi dengan benar. Sedangkan larangan itu ibarat tidak memakai helm dan mengemudi ugal-ugalan. Gak bisa kalian campur. Seperti pakai helm tapi ugal-ugalan. Atau tidak pakai helm tapi mengemudi dengan benar. Keduanya sama-sama akan ditilang. Benar juga ya. Iya, benar. Agar tidak ditilang, mari disempurnakan. Yang sudah pakai helm, mulailah mengemudi dengan benar. Yang sudah mengemudi dengan benar, mulailah dengan memakai helm. Paham kan maksudnya? Iya, aku akan sempurnakan jilbabku dengan perilaku baik. Aku juga. Aku akan sempurnakan perilaku baikku dengan berjilbab. Nah, gitu dong, cakep. Culi. Anak-anak, hari ini kita akan ujian. Tolong dikerjakan dengan baik dan jujur ya. Baik, Pak. Jono, kenapa wajahmu itu? Anu, Pak, habis disakar kucing. Oke semua, silakan mulai dikerjakan. Buka dikit dong, enak aja. Pelit banget sih. Untung aku udah persiapan. Waduh, ternyata itu bukan luka, tapi contekan. Serahkan padaku. Kok agak aneh ya contekanku? Tapi ya sudahlah, ini kan aku ambil dari buku tadi. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Apa-apaan ini? Jawabannya kok ngaco gini? Ngaco bagaimana Pak? Nih lihat, berikan contoh gravitasi. Masa jawabannya orang jatuh cinta? Gravitasi itu kayak tarik menarik. Kan bener Pak, orang jatuh cinta sukanya berdekatan terus. Jadi ada daya tariknya. Ini lagi, sebutkan benda padat yang bisa mencair. Masa jawabannya BPKB? Benda padat itu kayak es batu, bisa mencair jadi air. Kan BPKB juga bisa dicairkan, Pak. Udah, silakan pulang dan suruh orang tuamu ke sini. Iya, Pak, iya. Aneh banget ya, kok bisa contekanku salah semuanya? Oh, jadi itu ulah kalian. Makanya, kalau ujian jangan nyontek. Pantesan aku sempat merasa contekanku agak aneh. Itu biar jadi pelajaran kamu aja. Kalau nyontek itu perbuatan curang, perbuatan menipu, dan perbuatan berdusta.
Selain akan merugikan kamu di dunia, juga akan merugikan kamu di akhirat nanti. Sampai akhirat juga. Iyalah, Rasulullah bersabda, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Bukan termasuk golongan kami, jadi aku keluar Islam. Bukan, tapi maksud dari bukan golongan kami adalah tidak berada di jalan dan tuntunan Rasulullah. Itu menunjukkan perilaku yang dimaksud adalah termasuk kategori dosa besar. Subhanallah, jadi begitu. Ya udah, yuk ikut kita training ke neraka. Bentar. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Kabur. Hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Culik-culik. Ngelamun apaan? Ayo. Oh, enggak. Aku cuma nyari ide aja buat menghindari kematian. Terus, ketemu caranya? Ya dong. Mulai sekarang aku akan pasang wajah melas dan sedih. Biar malaikat yang datang nggak tega. Lalu nggak jadi mencabut nyawa aku deh. Ye, malah diketawain. Malaikat Israel itu nggak bisa diakalin kayak gitu. Dia nggak bakal peduli sama wajah melas atau sedih. Benarkah? Benar. Dia adalah malaikat yang sangat tega. Itu sebabnya diangkat oleh Allah menjadi malaikat maut. Emang gimana ceritanya? Jadi ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah mengabarkan kepada bumi dan berfirman, "Wahai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Mendengar kabar itu, bumi menjadi cemas dan gelisah. Dia tiada henti-hentinya menangis. Dia tidak ingin jika suatu saat manusia akan durhaka kepada Allah dan menerima azabnya di neraka. Hingga suatu ketika, datanglah malaikat Jibril membawa perintah dari Allah. "Wahai bumi, Allah mengutusku untuk membawa sebagian tanah darimu. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami, jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Melihat tangisan dan rintihan bumi, malaikat Jibril pun tak kuasa. Lantas kembali menghadap Allah dan menceritakan alasannya. Allah lantas mengutus malaikat Mikail dan Israfil untuk mengemban perintah yang sama. Lagi-lagi bumi bersumpah dan menangis seraya memohon agar tidak ada yang diambil darinya. Malaikat Mikail dan malaikat Israfil tidak kuasa mendengar sumpah dan tangisan bumi. Akhirnya mereka pun kembali kepada Allah dan menceritakan alasannya. Allah kemudian mengutus malaikat Israel dengan perintah yang sama seperti sebelumnya. Ketika bumi bersumpah dan menangis, seraya memohon seperti sebelumnya, malaikat Israel pun memukulkan senjatanya, hingga bumi bergetar dan ketakutan. Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walaupun dengan segala perendahan dirimu. Malaikat Israel lantas mengambil sebagian tanah dari bumi, dan kembali menghadap Allah. Allah berfirman, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya? Perintahmu lebih aku taati dan takuti daripada sumpahnya." Allah kemudian berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Masya Allah, jadi itu alasannya. Yups, makanya jangan harap manusia bisa lolos darinya dengan cara apapun. Serem juga ya. Jadi Bang Supri mau pilih yang mana untuk mensikapi takut kematian? Aku pilih taat kepada Allah aja deh, daripada mustahil mikirin cara menghindari kematian. Nah, gitu dong, cakep. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Culik-culik. Setelah malaikat Israel diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia,
Malaikat Israel sempat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, kapan aku harus mencabut nyawa hamba itu? Dalam keadaan seperti apa hamba itu harus aku cabut nyawanya?" Allah lantas menjawab dengan firman-Nya, "Wahai malaikat maut, semua itu adalah rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Aku akan memberitahumu tentang kapan ajal seseorang itu tiba. Aku akan memberimu beberapa pertanda yang menunjukkan saatnya kamu mencabut nyawa seorang hamba." Dalam riwayat lain, dijelaskan bagaimana cara Allah memberi tanda itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan pohon di bawah arasy, dan di atas pohon itu tumbuh dedaunan yang jumlahnya sama dengan bilangan seluruh makhluk. Apabila telah tiba ajal seorang hamba, maka pohon tersebut akan menggugurkan daunnya atas izin Allah. Daun yang gugur itu akan berterbangan dan jatuh tepat di atas malaikat Israel. Dalam daun itu terdapat nama dari seorang hamba berikut ciri-cirinya. Ini menunjukkan telah datang perintah dan tugas dari Allah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa hamba tersebut. Seorang hamba yang hanya memiliki sisa usia 40 hari. Malaikat Israel akan selalu mengawasi hamba tersebut. Siang dan malam, bahkan kemanapun hamba itu pergi, tidak akan lepas dari pandangan malaikat Israel. Hingga akhirnya hari ke-40 itu datang. Malaikat Israel akan menemuinya dan mencabut nyawanya. Teriakan kita dan bagaimana cara malaikat Israel menjumpai kita serta mencabut nyawa kita tergantung bagaimana amal kita selama di dunia. Semoga kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Berhenti. Ada apa ini? Udah, nggak usah banyak tanya. Serahin semua barang berhargamu. Aku tidak punya. Jangan bohong kamu ya. Atau mau aku? Jangan. Iya ini. Wih, ada Bang Jago nih rupanya. Bocil, jangan ikut campur. Apa kamu bilang? Bocil. Ampun, aku menyerah. Dasar Hirobah. Hirobah, apaan tuh? Hirobah atau Qutut Torit adalah istilah bagi sekelompok manusia yang suka membuat keonaran, perampokan dengan kekerasan sebagaimana yang dilakukan para begal. Apa hukumannya culap? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 dijelaskan bahwa orang yang membuat kerusakan di bumi bisa dikenai hukuman mati, digantung, dipotong tangan dan kaki menyilang, atau dibuang dari muka bumi. Sungguh, bagaimana ketentuannya? Pertama, jika kamu melakukan begal, lalu menghabisi nyawa dan mengambil hartanya, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati dan digantung. Kedua, jika kamu melakukan begal, lalu menghabisi nyawanya tapi tidak mengambil hartanya, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati. Tidak, aku tidak sekejam itu kok. Aku cuma begal hartanya saja. Ketiga, jika kamu melakukan begal dengan mengambil hartanya saja tapi tidak menghabisi nyawanya, maka kamu akan dijatuhi hukuman potong tangan dan kaki. Serem banget. Itu baru hukuman di dunia saja, sesuai ketentuan syariat Islam. Nanti di akhirat akan diazab lebih besar lagi. Benarkah? Ya. Mau coba dulu ke neraka? Ayo. Gak mau. Gak bisa bayangin aku gimana sakitnya. Kalau gak mau, bertobatlah. Jangan lakukan itu lagi, walau seremeh apapun bentuk begalnya. Jadi masih bisa bertobat? Bisa. Dalam lanjutan ayat tersebut, Allah mengecualikan bagi orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa nangis? Nyesel ya? Bukan, tapi lihat tuh. Waduh, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya.
Permisi, ada masalah? Turun. Sepertinya dia adalah begal. Apa kamu tidak dengar? Turun dan tinggalkan motormu. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, nasihatilah dia. Ingatkan dia kepada Allah. Bagaimana kalau dia tidak peduli? Kedua, mintalah bantuan orang di sekitarmu. Tapi di sini sepi, tidak ada yang bisa dimintai tolong. Ketiga, mintalah bantuan aparat yang bertugas. Pos keamanan jauh dari sini. Kalau aku hubungi mereka pun tibanya bisa lama. Jika begitu, bertarunglah demi hartamu. Sampai tercatat syahid di akhirat. Atau kamu yang menang dan berhasil mempertahankan hartamu. Jadi aku boleh melawannya? Tentu. Turun, atau aku akan menghabisimu. Lepaskan, ini tidak benar dan dilarang oleh Allah. Berani kamu ceramahi aku ya? Ya. Ya. Ampun, ampun, aku menyerah. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan. Enak saja. Ampun, ampun. Ya, tunggu. Kenapa? Bukankah aku boleh melawannya? Allah berfirman, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Jadi posisikan dirimu hanya sebatas membela diri saja. Jika sudah tidak ada perlawanan dan hartamu sudah aman, jangan berbuat yang berlebihan. Begitu ya? Benar. Rasulullah menjelaskan bahwa dalam perkelahian baik yang tewas maupun yang menewaskan itu sama-sama masuk neraka. Alasannya karena keduanya sama-sama punya ambisi untuk menghabisi nyawa. Nah, jangan sampai ambisi itu menguasai dirimu. Oke, paham-paham. Karena jika musuh sudah menyerah, maka melawannya sudah tidak termasuk pembelaan diri ya. Cakep. Ya udah, kita serahkan ke pihak yang berwajib aja. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Awas! Hapcah! Yang begini kamu tidak bersalah, karena kamu hanya berusaha membela diri dari serangannya, dan tidak sengaja menewaskannya. Syukurlah kalau begitu. Barang siapa yang tewas dalam membela hartanya, maka dia termasuk syahid. Gak masuk akal. Aplikasi ini punya semua yang gue butuhkan. Hapus orang. Ya Rasulullah, dosaku sangat besar, dan aku takut Allah murka kepadaku. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau telah menghabisi nyawa orang dengan alasan yang tidak benar? Tidak juga ya Rasulullah. Sungguh dosa sebesar apapun, Allah akan mengampuninya. Apakah dosamu lebih besar melebihi Arsy? Mungkin lebih besar dari itu ya Rasulullah. Lalu dosa apa yang kamu lakukan? Aku malu ya Rasulullah. Jika kamu tidak katakan, maka dosa itu akan terus membebani jiwamu. Baiklah. 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika, ada mayat yang masih muda dan sangat cantik. Secara diam-diam, aku menggali kuburnya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku menikmati kecantikannya, tapi kemudian syahwatku bergelora. Jadi aku lampiaskan syahwatku dengan menzinai jenazah itu. Setelah itu aku ingin meninggalkannya begitu saja. Tapi tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkanku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Begitulah ya Rasulullah. Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda beristighfar memohon ampun kepada Allah. Ia tiada henti-hentinya menangis dan menyesali perbuatannya. Wahai Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya
Namun jika engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di neraka. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah bertanya dengan firman-Nya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk. Apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka? Tidak, hanya Allah yang mampu. Kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di neraka. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah bertanya dengan firman-Nya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk. Apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka? Tidak, hanya Allah yang mampu. Oh, udah guys. Dadah.